GBI, Gaya Bahasa Institut. Kata benda, ya, bentuk kata benda sebagai kalimat positif. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua ya, lalu des. Kata benda satu wa, kata benda dua des. Apa sih nih? Gimana sih maksudnya Sensei? Oke, biar lebih jelas ya. Nah ini contohnya ya. Jadi kata benda satu wa, kata benda dua des. Ya, kata benda satu adalah kata benda dua. Ya, kalau bahasa Indonesia kata benda nih, kalau bahasa Jepang itu nomina atau meishi gitu ya. Nah, KB itu kata benda, singkatannya dari kata benda. Watashi wa ima desu. Ya, berarti kalau watashi wa ima desu itu saya adalah ima gitu ya. Nah, kalau Arira kan gimana nih kira-kira? Jadi gimana? Watashi wa Arira desu. Oke, watashi wa Arira desu. Kalau Nadira-chan jadi gimana nih? Watashi wa Nadira. Watashi wa Nadira de. Saya adalah Nadira. Jadi bisa diterjemahkan kalau wa itu artinya adalah ya. Watashi wa ima de. Saya adalah ima. Ya, jadi ngasih tahu nih saya adalah ima. Oke, watashi wa gakusei de. Saya adalah pelajar. Jadi masih nerangin diri saya nih ya. Tadi namanya. Lalu sekarang statusnya sebagai pelajar gitu ya. Lalu kalimat selanjutnya adalah watashi wa Indonesia jin desu. Ya, watashi wa Indonesia jin desu. Nah, jin ini kata benda, dengan Indonesia juga kata benda ya, karena jadi satu paket Indonesia jin desu artinya adalah orang Indonesia. Kalau orang Malaysia jadi Malaysia jin desu. Kalau orang Jepang, karena Jepang bahasa Jepangnya itu Nihong, jadi Nihong jin desu gitu ya. Kalau orang Korea ya, biasanya nih yang masih muda-muda nih seneng Korea nih ya, misalnya personel BTS ya gitu ya, BTS siapa gitu ya kan. Lalu wa Kangkoku jin desu. Jadi Kangkoku jin desu. Jadi orang Korea gitu. Lalu kalau orang Amerika apa ya? Kalau orang Amerika apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu Amerika bahasa Jepangnya apa? Arira tahu, Arira? Nggak tahu. Nadira nggak tahu. Artinya sama aja ya, Amerika gitu, sama-sama Amerika ya. Jadi watashi wa Amerika gitu. Kalau kota gimana sih? Boleh. Kalau kota juga boleh. Misalnya watashi wa Jakarta jin. Saya orang Jakarta ya. Lalu watashi wa Surabaya jin. Saya orang Surabaya. Jadi jin di sini artinya adalah orang ya, kepemilikannya dari kata benda ini, kata negara ya. Gitu. Oke, ini yuk dibaca yuk sama Arira-chan. Dozo dibaca. Kenapa saya? Nah, boleh. Watashi wa Arira desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Oke. Udah dua dulu ya. Watashi wa Arira desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Oke, sama Nadira nih cobain yuk yang satu sama yang dua ini. Gitu. Ya, coba. Arira bisa nggak ngenalin Nadira ke saya? Coba gini. Kochira wa Nadira-san desu. Oke, Kochirawa Nadira Sang. Oke, Nadira sekarang kenalin Alila ke saya. Kochirawa. Arira Sandes. Oke, Kochirawa Arira Sang des. Nah, di sini posisinya deketan ya, ada di sebelahan gitu. Gak kayak jauh sekarang lagi di online gitu ya. Nah, dia tuh ada di sebelah gitu. Kochirawa Yamada Sang des ya, Kochirawa tanda kata. Jadi menghormati orang lain menggunakan sang ya, sang ya. Sang juga dalam bahasa Jepang artinya tiga. Ya, beda lagi ya. Jadi sang ini sang saudara. Nah, oke. Jadi contohnya nih, Kochirawa Toyota no Yamamoto Sang. Ini Bapak saudara Yamamoto atau Bapak Yamamoto dari Toyota. Jadi Toyota ini adalah nama perusahaannya gitu ya. Nah, no-nya itu partikel ya, nanti ketemu sama partikel dalam bahasa Jepang.
Lalu hajimemashite Yamamoto desu. Salam kenal, saya Yamamoto. Kochirawa Indonesia Daigaku no Ayu Sangus. Ya. Jadi Indonesia Daigaku itu Daigaku Universitas Indonesia ini di depannya. Jadi kalau bahasa Jepang itu kebolak-balik minasang. Ya, saya makan nasi gitu. Bahasa Jepangnya tuh saya nasi makan gitu ya. Nah, itu dibolak-balik nanti ketemu sama partikel ya. Lalu juga nanti ada partikel no, lalu ada juga yang langsung gitu kata benda yang seperti Indonesia Daigaku ya. Jadi kayak Padang Ryori gitu, masakan Padang gitu. Ya, jadi ada yang sudah kayak paten gitu. Ya, Kochirawa Indonesia Daigaku no Ayu Sangus ya. Ini ya Ibu Ayu dari Universitas Indonesia. Hajimemashite Ayu desu. Jadi ini lagi perkenalan, jadi saling mengenalkan ya kepada orang. Oke, selanjutnya adalah ungkapan dalam bahasa Jepang. Ya, ungkapan apa sih dalam bahasa Jepang yang sering akan didengarkan gitu ya. Oke, nah ini dia. Dari 3 gambar di sini, ya, dari 3 gambar di sini. Ya. Kelihatan ya, nomor 2, ya, nomor 6 dan nomor 8 ini ya katanya sama-sama sumimasen. Ya, sumimasen artinya adalah mohon maaf. Kita dengerin dulu ya. Sebentar. Ini nggak mau. Bisa dikecilin dulu. Ni. これ落としましたよ。あ、すみません。 Sekali lagi ya, ini kira-kira percakapannya gimana? Ni. これ落としましたよ。あ、すみません。 Kira-kira gimana nih? Ada yang bisa nangkep gak nih dari yang percakapan barusan? Arira atau Nadira? Kira-kira dari gambar bisa dipahami nggak? Bisa diraba-raba ini gimana sih, lagi ngapain sih kesini gitu? Gimana Arira? Iya bisa. Bisa. Gimana? Coba tolong ceritain ke saya gimana ceritanya. Cuma satu gambar itu doang, nggak usah tiga-tiganya kan? Iya, ini kan ada ngomongin. Coba ya. Ya, cuma satu gambar itu doang kan? Ni. これ落としましたよ。 Kore otoshimashita katanya, ini jatuh. Kira ini. Apa itu yang jatuh ya? Itu apa sih yang jatuh? Itu mungkin kayak Sapu hangkaci. tangan ya. Hangkaci ya, bahasa Jepangnya hangkaci. Ya hangkaci. Ah iya, hangkaci gitu ya kan, jatuh nih, diketemuin sama si ibu ini gitu. あ、すみません。 Sumimasen. Mohon maaf. Maafnya tuh karena aduh, saya ngerepotin nih, gak enak gitu ya. Orang Jepang tuh banyak basa-basinya, aduh gak enak nih, jadi mohon maaf gitu ya, karena merasa direpotin. Nah, kita lihat lagi nih yang kedua.6. 痛い。すみません。 Itai katanya. Sumimasen. Itai itu artinya sakit. Ya, sakit dalam satu anggota tubuh tertentu. Itu itai. Ya, kalau byoki itu sakitnya nggak jelas di bagian tubuh yang mana. Nah, kalau itai ini satu. Berarti kira-kira yang itai yang mana ya? Yang sakit yang mana nih? Yang cowok. Yang cowoknya ya. Yang apanya nih yang dia kerasa sakit? Baru. Ini keinjek kan? Oh Ada iya, tanda kayak ya. Ya. Aduh, sakit katanya Ita ya di kereta ya. Lalu perempuannya bilang apa? Masa. Sumimasen. 6. Kita dengerin lagi. 痛い。すみません。 Aduh, sakit katanya gitu. Sumimasen, maaf gitu ya. Jadi sumimasen itu ada beberapa penggunaan. Maafnya tuh berbagai macam ya. Sama kayak di bahasa Indonesia, kita juga kan kalau ngelakuin salah ini, ngelakuin salah itu gitu kan ya. Nah, ini yang ketiga, kita lihat gambar. Kira-kira apa nih ya, ini dari atasan ya kan ke bawahan ya, dari kepala perusahaan misalnya ke karyawan. Kira-kira apa ya? Nah, kalau lihat dari gambar sih udah bisa kebaca ya.
8、すみません。 Dia cuma ngucapin sumimasen aja. Atasannya nunjuk apa itu? Mungkin itu karena dokumennya kena cairan. Oh, desu ne. Hai. Dokumennya ya, sorenya itu kitanai ya, jadi kotor. Karena itu dia dimarahin, tapi dimarahinnya nggak diperjelas, tapi dia langsung bilang sumimasen ya. Jadi sumimasen adalah artinya mohon maaf ya, ungkapan ya, karena adalah ungkapan. Kita lagi belajar ungkapan ya. Kalau kemarin kan aisatsu, kalau sekarang kita ungkapan mohon maaf ya. Lalu apa lagi nih ungkapan dalam bahasa Jepang? Arigatou gozaimasu ya. Arigatou gozaimasu, terima kasih, dan tambahannya adalah domo arigatou gozaimasu. Artinya terima kasih banyak. Bedanya apa? Dikasih domo ya, domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Kalau arigatou gozaimasu itu terima kasih ya. Lalu kasih domo arigatou gozaimasu. Domonya sendiri udah mengucapkan terima kasih sebenarnya. Nah, kira-kira apa nih ya yang dibilang domo arigatou gozaimasu atau arigatou gozaimasu? Kita lihat ya. 1、ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu, terima kasih. Ya, mungkin kenaikan pangkat atau ada acara apa di kantornya gitu ya, dibikinin surprise dan lo mengatakan arigatou gozaimasu, terima kasih. Tapi kalau mau lebih halus lagi, yang ngucapinnya domo arigatou gozaimasu, begitu ya. Sampai sini ungkapan ya, dari yang sumimasen sampai domo arigatou gozaimasu. Ada yang ditanyakan? Nadira kemana nih Nadira? Keluar lagi kah? Ada? Nggak ada. Ada, oke ada. Geseng jalannya. Oke, dari ungkapan ada yang ingin ditanyakan Nadira sama Ari Raca? Tidak ada. Bisa? Tambahan ya, jadi kan dari kemarin ada isatsu, sekarang ada ungkapan ya, tambahannya. Lalu apa nih? Selanjutnya adalah gelar dalam bahasa Jepang. Waduh, gelar. Gelarnya bukan sarjana gitu ya. Bukan ini, tapi ini gelar ya, sebutan dalam bahasa Jepang. Kira-kira apa ya? Kita lihat ya. Oke, akhiran sang yang tadi saya bilang ya. Sang itu artinya saudara. Jadi menghormati orang lain. Nah, jadi akhiran sang dalam bahasa Jepang adalah akhiran yang paling umum digunakan untuk menghormati seseorang. Ya, akhiran ini digunakan baik untuk perempuan ataupun lelaki. Jadi nggak usah bingung, kalau di Indonesia kan masih bapak, ibu gitu ya. Kalau di Jepang sang semuanya sama ya. Penggunaannya bisa langsung ditaruh di namanya ataupun nama keluarga seseorang gitu. Ya, atau juga bisa akhir-akhir ini bisa digunakan untuk kerjaan atau profesinya gitu akhiran. Nah, untuk kalian, kalau Kalira sama Nadira, karena usianya juga di bawah 15 tahun, ya orang Jepang tuh biasanya pakainya chang. Ingat ya, ada film Shinchan, ya Shinchan. Nah, changnya itu tuh dari orang apa? Dari orang gede bilang ke anak kecil tuh chang. Terus kepada sesama sahabat itu pakainya chang. Ya kalau perempuan biasanya sesama perempuan pakainya chang. Kayak saya ke Kalira sama Nadira itu saya bilangnya chang. Karena usianya di bawah saya gitu kan, dan masih pada imut-imut gitu ya, jadi panggilnya Chang gitu. Nadira Chang gitu ya. Itu artinya sama sih kayak sang ya, menghormati orang lain. Lalu yang kedua adalah kung ya, kung ya. Kung itu artinya ya untuk laki-laki. Jadi kalau misalnya Alira atau Nadira punya adik laki-laki di usianya di bawah kalian, itu manggilnya kung ya. Jadi nggak harus kalau perempuan nggak boleh ya. Jadi kalau saya manggil ke Alira nggak boleh pakai kung ya. Jadi hanya untuk laki-laki yang usianya di bawah kita gitu. Atau sesama teman sahabat laki-laki manggilnya kung ya. Jadi atasan juga boleh tuh, atau misalnya guru di sekolah manggil ke anak laki-laki itu manggilnya kung, itu boleh ya. Tapi tidak panggil Chang ya. Kalau Chang hanya untuk perempuan. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, Chang ya, keakraban. Jadi ada akrabnya gitu ya. Digunakan anak-anak atau perempuan remaja ya, karena kalian masih remaja gitu ya.
akrabnya tuh sampai sahabatan tuh biasanya panggilnya Cang. Jadi Ariracang sama Nadiracang kalau usianya cuma beda setahun 2 tahun tuh biasanya boleh pakai Cang ya. Juga digunakan untuk panggilan sayang ya untuk yang kanak-kanakan untuk anggota keluarga teman dekat atau kareshi atau kanojo ya. Biasa kareshi manggil ke kanojonya pakainya Cang ya. Kalau boyfriend ke girlfriendnya biasanya namanya Cang. Kalau yang girlfriend ke yang boyfriend enggak pakai Cang ya. Jadi Cang hanya untuk perempuan saja. Nah, ini sama ya. Ini digunakan untuk memberikan penghormatan ya kepada atasan atau orang yang punya pangkat di atas kita. Ya, ini biasanya tuh kayak presiden ya, direktorio sama gitu ya. Lalu Bapak Menteri. Nah, itu yang tinggi-tinggi itu jabatannya pakainya sama. Atau juga direktur kepala perusahaan Toyota misalnya, kepala perusahaan Honda gitu ya. Atau Epson. Nah, itu semuanya yang paling tinggi pangkatnya itu dikasih nama sama panggilannya ujungnya itu ya. Misalnya Tanaka sama itu karena menghormati ya, dalam artiannya bisa diartikan tuan gitu ya, tuan. Jadi lebih tinggi derajatnya dari yang sang, dari yang kung tadi, dari yang cang. Nah, sama ini yang paling tinggi gitu ya. Ini apa dari yang barusan ya bisa dipahami, dari yang cang, sang, kung, sama. Ada yang ditanyakan dulu? Bisa Kalau dipahami? misalkan dono gimana? Kan kadang-kadang ada tuh misal dono, kan ada tuh kadang-kadang tuh di anime-anime pakai akhiran dono kayak Mikasa dono gitu-gitu. Dononya tuh dono ke kata benda biasanya ya, Ariracang ya. Itu masuknya ke kata tunjuk gitu. Kalau dono itu ke kata tunjuk ya. Bukan untuk ke panggilan kepada saudara. Biasanya dono hito ya. Orang itu, orang yang mana gitu. Jadi biasanya itu ke kata tunjuk kalau dono ya. Kalau panggilan-panggilan yang tadi itu urutannya sudah semuanya gitu. Jadi itu untuk penghormatan kita kepada lawan bicara atau kepada temen gitu ya. Jadi itu kayak misalnya Alila udah deket sama Nadira kan, jadi namanya ya. Kalau misalnya Nadira masih segen sama Arira, ya udah manggilnya jadi sang gitu, boleh ya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis profesi dalam bahasa Jepang. Ya, profesi banyak ya, tapi nggak semua saya tuliskan di sini ya. Kalau ditulis di sini nanti kebanyakan nggak kelar-kelar ya. Oke, jadi yang akan kita pakai atau yang akan kita temui ya selama pembelajaran. Oke, yang pertama adalah apa nih ya? Bisa dibaca Ariracang? Kyoshi. Hai, Kyoshi ini kanji Kyoshi ya, artinya guru atau dosen. Loh, apa bedanya sama sensei? Coba Arira, gimana tuh? Sensei sama Kyoshi apa bedanya? Kyoshi itu lebih ke misalkan nama pekerjaannya aku nanti bilangnya Kyoshi. Kalau sensei itu lebih kayak manggil gitu kan sih. Jadi kalau sensei itu orang yang ilmunya di atas kita, nggak melulu guru gitu ya gitu. Nadira bisa dipahami nggak Nadira? Iya bisa. Oke, jadi misalnya nih saya kan Ima nih nama Nadira ya. Oke, ja sasing otorimasu chisuseno. Hijau. Hai, sudah ya. Oke, ja konkainnya juga wari ni shimashou. Sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Kita ketemu lagi di Raishu no Suyobi ya. Oke, selamat berlibur ya. Selamat donichi, selamat hari Minggu, Sabtu Minggu. Jane, arigatou gozaimashita. GBI, Gaya Bahasa Institute.